Aku baru saja keluar dari rumah sakit dengan keadaan yang masih lemah, namun suami dan ibu mertua tega mengusirku. Pergi kau wanita penyakitan, apartemen ini sekarang jadi milikku. Aku hanya tersenyum dan pergi. Mereka tak tahu telah kusiapkan sebuah kejutan tak terduga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara sore terasa hangat di kulit Indah saat ia melangkah keluar dari taksi. Aroma knalpot dan debu jalanan yang familiar menyambutnya, sebuah kontras yang tajam dari bau antiseptik yang telah menjadi dunianya selama berminggu-minggu. Pakaian yang ia kenakan terasa sedikit longgar, sisa-sisa pertarungannya melawan penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Namun di dalam hatinya, ada kelegaan yang luar biasa. Ia pulang. Akhirnya, ia bisa kembali ke pelukan suaminya, ke dalam kehangatan apartemen yang mereka bangun bersama. Setiap langkah menuju lobi gedung terasa seperti sebuah kemenangan. Ia merindukan segalanya. Bahkan hal-hal kecil seperti aroma kopi yang biasa diseduh Lukman di pagi hari, atau suara tawa suaminya saat menonton acara komedi di televisi. Lift membawanya naik dalam keheningan, hanya diiringi dengungan mesin yang monoton. Indah memandangi pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Wajahnya masih pucat, ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, tapi sorot matanya memancarkan harapan. Ia tidak sabar ingin memberi kejutan pada Lukman. Ia sengaja tidak memberitahu jam kepulangannya, membayangkan betapa terkejut dan bahagianya Lukman nanti saat melihatnya berdiri di depan pintu. Mungkin Lukman akan langsung memeluknya, mengangkat tubuhnya yang kini lebih ringan, dan membawanya masuk sambil menghujaninya dengan ciuman. Hayalan itu membuatnya tersenyum. Semua rasa sakit dan kesepian selama di rumah sakit akan terbayar lunas hari ini. Tibalah ia di depan pintu apartemen nomor 12. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tampak begitu kokoh dan familiar. Tangannya sedikit gemetar saat merogoh kunci dari dalam tasnya. Namun, sebelum kunci itu sempat masuk lubangnya, pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Jantung Indah berdebar kencang, kejutan yang ia siapkan ternyata menjadi kejutan untuknya. Di ambang pintu, berdiri Lukman. Suaminya. Pria yang wajahnya ia rindukan setiap malam di bangsal rumah sakit yang dingin. Tetapi, tidak ada senyum bahagia di wajah Lukman. Tidak ada binar kerinduan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan datar, dingin, dan penuh keterkejutan yang tidak menyenangkan. Lukman tampak lebih bugar dari terakhir kali Indah melihatnya. Ia mengenakan kemeja sutra mahal yang belum pernah Indah lihat sebelumnya, dan aroma parfumnya pun berbeda, lebih tajam dan asing. Keheningan yang canggung menggantung di antara mereka selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Senyum yang tadi merekah di bibir Indah perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan. Lukman, sapanya lirih, suaranya serak. Lukman menghela napas kasar, seolah kehadiran Indah adalah sebuah gangguan besar. Matanya menatap Indah dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ngapain kamu kesini? Pertanyaan itu menusuk Indah seperti belati es. Bukan, sayang, kamu sudah pulang, atau, aku merindukanmu. Bukan pelukan hangat yang ia dapatkan, melainkan pertanyaan dingin yang membuatnya merasa seperti orang asing. Apa maksudmu, Mas? Aku pulang. Aku sudah sembuh, jawab Indah, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Lukman tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak pernah Indah dengar sebelumnya. Tawa itu terdengar kejam. Pulang? Ini bukan lagi rumahmu. Apartemen ini sekarang milikku, katanya dengan suara tegas dan menusuk. Ia melipat tangan di dada, menunjukkan sikap superior. Dasar wanita penyakitan. Dunia Indah seakan runtuh mendengar kalimat terakhir itu. Wanita penyakitan. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menghancurkan semua harapan dan kebahagiaan yang susah payah ia bangun. Rasa sakit karena penyakitnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit dari kata-kata suaminya sendiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat pandangannya kabur. Tiba-tiba, dari belakang Lukman, muncul sesosok wanita yang lebih tua. Ibu Siti, ibu mertuanya. Wajahnya selalu masam setiap kali melihat Indah, tapi kali ini, ada kilat kemenangan yang kejam di matanya. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Ibu Siti maju dan mendorong tubuh Indah dengan kedua tangannya. Dorongan itu tidak terlalu keras, tetapi tubuh Indah yang masih lemah kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin dan keras. Rasa sakit menjalari punggungnya, tetapi rasa terhina jauh lebih mendominasi. Ia mendongak, menatap dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya.
Lukman hanya diam mematung, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menolongnya. Ibu Siti berdiri dengan angkuh, bibirnya membentuk senyum puas. Kemudian, Indah melihatnya. Dari dalam apartemen yang remang-remang, sesosok wanita muda melangkah maju untuk berdiri di samping Lukman. Wanita itu cantik, dengan riasan wajah tebal dan gaun ketat berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya. Ia melingkarkan lengannya dengan mesra di pinggang Lukman, seolah menyatakan kepemilikan. Wanita itu adalah Vina, junior Lukman di kantor yang pernah Indah curigai, namun selalu disangkal oleh suaminya. Vina menatap Indah yang terduduk di lantai dengan tatapan meremehkan, lalu tersenyum penuh kemenangan. Apartemen itu, rumahnya, kini dipenuhi oleh aroma parfum Vina yang menyengat. Saat itulah segalanya menjadi jelas. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu telanjang di depan matanya. Rasa sakitnya begitu dalam hingga Indah merasa tidak bisa bernapas. Ia bisa saja menangis, berteriak, memaki mereka, atau memohon belas kasihan. Itu mungkin reaksi yang mereka harapkan. Reaksi dari seorang wanita lemah yang baru keluar dari rumah sakit, seorang wanita penyakitan yang dunianya baru saja dihancurkan. Namun, sesuatu yang lain terjadi di dalam diri Indah. Di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sebuah kekuatan aneh muncul. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam. Air mata yang tadi hampir jatuh, ia telan kembali. Rasa putus asa yang mencekik, ia ubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dengan perlahan, Indah menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Ia berdiri, mengabaikan rasa nyeri di punggungnya. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut dengan gerakan yang tenang dan terkendali. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah tiga orang yang sedang menatapnya dengan ekspresi beragam. Lukman yang tampak sedikit terkejut dengan reaksinya, Ibu Siti yang masih angkuh, dan Vina yang senyum kemenangannya sedikit goyah. Indah menatap mereka satu persatu, matanya tidak lagi menunjukkan rasa sakit atau kesedihan. Matanya kini kosong, tetapi di balik kekosongan itu ada kilat yang berbahaya. Dan kemudian, ia melakukannya. Ia tersenyum. Bukan senyum palsu atau senyum getir. Itu adalah senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh dengan misteri. Senyum yang tidak bisa mereka baca. Senyum yang seolah berkata, kalian salah memilih lawan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Indah berbalik. Dengan punggung tegap dan langkah yang mantap, ia berjalan menjauhi pintu apartemennya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan menyusuri koridor, melewati pintu-pintu tetangga yang tertutup rapat, menuju lift di ujung sana. Suara sepatu hak rendahnya yang beradu dengan lantai, menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Di belakangnya, Lukman, Ibu Siti, dan Vina hanya bisa mematung, merasakan firasat aneh yang merayap di hati mereka. Senyuman terakhir Indah terasa lebih mengancam daripada amukan badai sekalipun. Mereka tidak tahu apa artinya. Tapi untuk pertama kalinya sejak merasa menang, mereka merasakan sedikit getar ketakutan. Indah tidak berjalan tanpa tujuan. Setiap langkahnya menjauhi gedung apartemen itu, terasa seperti menarik serpihan kaca dari telapak kakinya. Sakit, tapi harus dilakukan. Ia tidak membiarkan dirinya roboh di pinggir jalan. Ia tidak mencari simpati dari orang asing. Citra wajah suaminya, ibu mertuanya, dan wanita itu terus berkelebat di benaknya. Pengkhianatan mereka begitu brutal, begitu terang-terangan. Namun, alih-alih membiarkan amarah dan kesedihan menenggelamkannya, Indah justru merasakan sesuatu yang lain mengkristal di dalam dirinya. Sebuah ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Pertarungannya melawan penyakit telah mengajarinya satu hal, yaitu ketahanan. Ia telah berjuang untuk hidupnya, dan ia tidak akan membiarkan hidup yang baru ia dapatkan kembali itu dihancurkan begitu saja oleh para pengkhianat. Ia mengeluarkan ponselnya dan memesan taksi online. Tujuannya bukanlah rumah orang tuanya. Ia tidak ingin mereka melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia tidak ingin menambah beban mereka dengan kesedihannya. Ia membutuhkan sekutu, bukan penonton. Ia membutuhkan seseorang yang bisa berpikir jernih, seseorang yang tidak akan dibutakan oleh emosi. Ia mengetikkan sebuah alamat di aplikasi, sebuah kafe kecil dan tidak mencolok di sudut kota yang jarang ia kunjungi. Setibanya di sana, ia memilih meja paling pojok, jauh dari keramaian. Kafe itu remang-remang, dengan aroma kopi dan kayu manis yang menenangkan. Ia memesan teh hangat, merasakan cangkir porselen yang panas di tangannya yang dingin. Sambil menunggu, ia membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto pernikahannya dengan Lukman, foto liburan mereka, foto saat mereka merayakan ulang tahun. Wajah Lukman yang tersenyum penuh cinta di foto-foto itu, kini terlihat seperti topeng yang mengerikan. Dengan jari yang mantap,
ia menghapus satu persatu foto itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan sebuah upacara pelepasan yang khusyuk. Masa lalu itu sudah mati. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berperawakan kurus dengan kacamata tebal dan ransel di punggungnya menghampiri mejanya. "Kak Indah," sapanya. "Rian." "Terima kasih sudah datang secepat ini," jawab Indah, suaranya terdengar lebih stabil sekarang. Rian adalah sepupunya. Seorang jenius IT yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar komputer daripada di bawah sinar matahari. Di balik penampilannya yang canggung, otak Rian bekerja seperti superkomputer. Mereka selalu dekat sejak kecil. Rian adalah adiknya dalam segala hal kecuali hubungan darah. Rian duduk di hadapannya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku dapat pesanmu. Kamu bilang darurat. Kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat sekali. Apa terjadi sesuatu di rumah sakit?" Indah menarik napas dalam-dalam. Disinilah, di hadapan Rian yang menatapnya dengan tulus, pertahanannya sedikit runtuh. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menceritakan semuanya, dari mulai ia membuka pintu apartemen hingga ia diusir. Ia menceritakan setiap kata hinaan dari Lukman, setiap tatapan kejam dari Ibu Siti, dan senyum kemenangan Vina. Suaranya bergetar, dan beberapa tetes air mata akhirnya jatuh membasahi punggung tangannya. Rian mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras karena marah, tangannya terkepal di bawah meja. Setelah Indah selesai bercerita, keheningan menyelimuti mereka. Rian adalah orang pertama yang memecahnya. "Brengsek," desisnya. "Aku akan ke sana dan menghajar si Lukman itu." "Jangan," potong Indah cepat, sambil menyeka sisa air matanya. Tangisnya sudah selesai. Kini saatnya untuk bertindak. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun, Yan. Itu hanya akan membuat mereka puas, karena melihat kita kehilangan kendali. Lalu kita harus bagaimana, Kak? Membiarkan mereka begitu saja? Mereka mengambil apartemenmu. Mereka tidak mengambilnya. Mereka hanya menempatinya. Koreksi Indah, tatapannya kini berubah tajam. Aku butuh bantuanmu, Yan. Bukan untuk merebut Lukman kembali, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Tapi aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Semua yang menjadi hakku. Rian menatap sepupunya dengan tatapan baru. Di hadapannya bukan lagi Kak Indah yang lembut dan terkadang naif. Wanita di depannya kini memiliki aura yang berbeda. Lebih kuat, lebih dingin, dan penuh perhitungan. "Apa rencanamu?" tanya Rian, nadanya berubah serius. "Apartemen itu," Indah memulai, "adalah warisan dari almarhum ayah. Atas namaku sepenuhnya. Aku punya semua surat-surat aslinya, tersimpan aman di brankas bank. Lukman tidak punya hak hukum sama sekali atas tempat itu. Aku bisa saja menempuh jalur hukum, membawa polisi dan pengacara untuk mengusir mereka." "Kenapa tidak lakukan itu?" "Itu cara paling mudah," ujar Rian. "Terlalu mudah," jawab Indah. "Dan terlalu cepat. Mereka mengusirku saat aku berada di titik terlemahku. Mereka menghinaku, mendorongku jatuh. Jika aku hanya mengusir mereka dengan bantuan hukum, mereka hanya akan merasa kesal. Aku tidak mau mereka hanya kesal, Yan. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku mau mereka merasakan ketakutan. Aku mau mereka lari dari apartemen itu, bukan berjalan dengan santai." Rian mulai mengerti arah pembicaraan ini. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Balas dendam," katanya. "Keadilan, ralat Indah. Aku akan menggunakan ketakutan terbesar mereka untuk melawan mereka sendiri." Ibu Siti sangat percaya tahayul. Vina sangat terobsesi dengan kecantikan dan hartanya. Dan Lukman, dia takut kehilangan kendali dan reputasinya. Kita akan hancurkan mereka dari dalam, satu persatu, menggunakan benteng yang mereka pikir telah mereka menangkan. Rian mengeluarkan laptop dari ranselnya dan meletakkannya di atas meja. Ia membukanya, dan layar pun menyala, memantulkan cahaya di kacamatanya. "Jadi, kita mulai dari mana?" tanyanya, jemarinya sudah menari di atas keyboard. "Sistem keamanan apartemen itu aku yang pasang dulu, kan? Aku ingat sekali. Aku memasang sistem rumah pintar terintegrasi. Lampu, TV, speaker, kunci digital. Semuanya terhubung ke satu server." Mata Indah berbinar. "Apa kamu masih bisa mengaksesnya?" Rian tertawa kecil. "Kak, setiap sistem yang aku bangun, selalu aku sisakan satu pintu belakang untuk diriku sendiri. Untuk keadaan darurat. Dan kurasa, ini adalah keadaan darurat." "Bagus," kata Indah. "Aku ingin kamu mengambil alih kendali apartemen itu dari jarak jauh.
Aku ingin kamu menjadi hantu di rumahku. Tapi kita tidak bisa gegabah. Kita perlu waktu. Mereka harus merasa nyaman dulu, merasa bahwa mereka sudah menang. 5 hari. Kita beri mereka waktu 5 hari untuk menikmati surga curian mereka. Selama 5 hari itu, aku ingin kamu mengumpulkan semua data yang kamu bisa. Aktivitas mereka, kebiasaan mereka, bahkan percakapan mereka jika memungkinkan. Speaker pintar di setiap ruangan punya mikrofon. Aku bisa mengaktifkannya, kata Rian tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku bisa memberi kita telinga di seluruh apartemen. Sempurna, bisik Indah. Rencananya mulai terbentuk. Rencana yang kejam, tetapi sepadan dengan rasa sakit yang ia terima. Setelah 5 hari, kita akan mulai permainan kita. Permainan yang akan membuat mereka mempertanyakan kewarasan mereka sendiri. Permainan yang akan membuat mereka lari tunggang langgang dari apartemen itu, dan tidak akan pernah berani menoleh ke belakang lagi. Rian berhenti mengetik dan menatap Indah. Kamu yakin, Kak? Ini akan jadi permainan yang kotor. Indah meraih cangkir tehnya yang mulai mendingin. Ia menatap bayangan wajahnya di permukaan teh yang gelap. Wajah seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Namun justru karena itu, ia tidak punya beban lagi untuk takut akan apapun. Saat suamimu menyebutmu wanita penyakitan setelah kamu berjuang antara hidup dan mati, dan ibu mertuamu mendorongmu hingga jatuh di depan selingkuhan suamimu, kata Indah dengan suara rendah yang bergetar karena emosi yang tertahan, permainan kotor adalah satu-satunya bahasa yang akan mereka mengerti. 5 hari berlalu seperti embusan angin bagi para penghuni baru apartemen nomor 12. Bagi Lukman, Vina, dan Ibu Siti, 5 hari itu adalah perayaan kemenangan yang tak henti-hentinya. Mereka telah berhasil menyingkirkan Indah, sang benalu penyakitan, dan kini surga dunia seolah terhampar di depan mata mereka. Apartemen mewah itu, dengan segala perabotannya yang mahal dan pemandangan kota yang gemerlap dari jendelanya yang besar, kini menjadi panggung sandiwara kebahagiaan mereka. Lukman merasa seperti raja di istananya. Ia berjalan mondar-mandir dengan dada membusung, menikmati setiap sudut ruangan yang kini ia klaim sebagai miliknya. Ia tidak lagi harus berpura-pura menjadi suami yang peduli, tidak lagi harus menahan diri untuk tidak mengeluh tentang biaya rumah sakit Indah yang selangit. Ia bebas. Bebas bersama Vina, wanita muda yang memujanya, yang tubuhnya selalu hangat, dan yang ambisinya sejalan dengan ambisinya sendiri. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Menyingkirkan istri yang sakit-sakitan untuk masa depan yang lebih cerah adalah sebuah langkah bisnis yang logis. Begitulah pikirnya. Rasa bersalah adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Vina, di sisi lain, sedang mabuk kepayang dalam kemewahan. Ia menghabiskan hari-harinya mencoba semua gaun indah yang tertinggal di lemari, memakai perhiasan-perhiasannya, dan berfoto selfie di setiap sudut apartemen untuk diunggah ke media sosialnya. Ia merasa telah mencapai puncak rantai makanan. Ia berhasil merebut seorang pria mapan dari istri sahnya, mendapatkan akses ke kehidupan mewah yang selalu ia impikan. Ia memandang rendah Indah, menganggapnya wanita bodoh dan lemah yang pantas mendapatkan nasibnya. Setiap malam, ia tidur di ranjang empuk yang pernah menjadi milik Indah, memimpikan pesta-pesta megah dan liburan ke luar negeri yang telah dijanjikan Lukman. Sementara itu, Ibu Siti mengambil peran sebagai sang ratu. Ia mengatur ulang beberapa perabotan sesuai seleranya, mengomentari betapa tidak becusnya Indah dalam menata rumah selama ini. Ia merasa puas telah berhasil menyelamatkan putra kesayangannya dari pernikahan yang ia anggap sebagai sebuah kesalahan sejak awal. Baginya, Indah tidak pernah cukup baik untuk Lukman. Indah tidak berasal dari keluarga yang sederajat, dan puncaknya, ia jatuh sakit, menjadi beban bagi putranya yang cemerlang. Kehadiran Vina yang pandai merayu dan menyanjungnya adalah angin segar. Ibu Siti merasa dihargai, merasa kembali menjadi wanita nomor 1 dalam kehidupan putranya. Pada malam kelima, suasana perayaan itu mulai terkikis oleh kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Semua dimulai dari hal-hal kecil, begitu kecil sehingga mudah untuk diabaikan, namun cukup ganjil untuk meninggalkan jejak keresahan. Malam itu, Vina sedang berdiri di depan cermin besar di kamar tidur utama. Ia baru saja selesai mandi, dan sedang mengagumi pantulan tubuhnya yang dibalut gaun tidur sutra berwarna hitam. Ia tersenyum puas, membelai kulitnya yang halus. Tiba-tiba, dari arah ventilasi pendingin ruangan di atasnya, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan, sangat lirih, nyaris tak terdengar, seperti hembusan angin yang membentuk kata-kata. Cantikmu akan pudar. Vina membeku. Ia menoleh cepat ke arah ventilasi, jantungnya berdebar. Hening. Tidak ada suara apapun kecuali dengungan lembut mesin AC. Ia menajamkan telinga, menunggu. Tidak ada lagi suara.
Pasti hanya imajinasiku, pikirnya, mungkin karena angin. Ia mencoba menenangkan dirinya, kembali menatap cermin. Tetapi, senyum puasnya telah hilang. Bayangan wajahnya di cermin kini tampak sedikit asing, dan ia merasa seolah ada sepasang mata tak terlihat yang sedang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Ia bergidik, dan buru-buru mematikan lampu kamar, menyelinap ke dalam selimut di samping Lukman yang sudah tertidur pulas. Di ruang keluarga, Ibu Siti sedang asyik menonton sinetron favoritnya. Ia duduk nyaman di sofa empuk, dengan semangkuk keripik di pangkuannya. Di tengah adegan puncak di mana sang protagonis sedang menangis terseduh-seduh, layar televisi tiba-tiba berkedip. Gambarnya berubah menjadi statik selama sesaat, lalu channelnya berpindah dengan sendirinya. Bukan ke channel berita atau musik, melainkan ke sebuah acara ceramah agama tengah malam. Seorang ustadz dengan sorban putih sedang berbicara dengan nada yang dalam dan serius. Dan ingatlah, kata sang ustadz dari layar televisi, azab seorang ibu yang berbuat zalim kepada menantunya, yang memisahkan seorang anak dari pasangan yang sah, adalah azab yang pedih. Allah tidak tidur. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Ibu Siti tertegun. Jantungnya terasa seperti diremas. Ceramah itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Tangannya gemetar saat meraih remote untuk mengganti channel. Ia menekan tombol angka berulang kali, tetapi channelnya tidak mau berpindah, seolah terkunci. Suara sang ustadz terus menggema di ruangan yang sunyi. Panik, Ibu Siti akhirnya mematikan televisi dengan menekan tombol power utama. Ruangan menjadi gelap dan hening. Ia duduk mematung di dalam kegelapan, napasnya tersengal-sengal. Kata-kata, azab yang pedih, terus terngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, sebuah gangguan siaran yang aneh. Tapi perasaan dingin yang merayap di punggungnya sulit untuk diabaikan. Sementara itu, di ruang kerja, Lukman sedang sibuk di depan laptopnya, menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor. Ia adalah seorang pria yang logis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua hal harus bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat sedang memeriksa sebuah laporan keuangan, kursor di layarnya tiba-tiba bergerak sendiri. Lukman mengira mouse-nya bermasalah, jadi ia mengangkatnya dan membersihkan sensornya. Saat ia meletakkannya kembali, kursor itu berhenti. Ia melanjutkan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, hal yang lebih aneh terjadi. Di sudut desktopnya, sebuah folder baru tiba-tiba muncul. Folder itu tidak memiliki ikon, hanya nama yang tertulis dengan huruf kapital tebal, bukti. Jantung Lukman berdetak sedikit lebih cepat. Bukti apa? Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan ragu, ia mengarahkan kursornya ke folder itu, hendak membukanya. Namun, tepat sebelum ia mengkliknya, folder itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Lukman terdiam, menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Ia segera menjalankan program antivirus, melakukan pemindaian penuh, berpikir mungkin komputernya terkena virus atau malware. Tapi hasil pemindaian menunjukkan tidak ada ancaman apapun. Sistemnya bersih. Ia mencoba mencari folder itu di seluruh direktorinya, tetapi tidak ada jejaknya sama sekali. Apakah aku hanya berhalusinasi? Apakah aku terlalu lelah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Folder, bukti, itu, meskipun hanya muncul sesaat, telah berhasil menanamkan benih kecurigaan dan paranoia di dalam benaknya yang biasanya tenang dan terkendali. Ada rahasia-rahasia kecil dalam pekerjaannya yang tidak boleh diketahui siapapun, dan kemunculan folder misterius itu terasa seperti sebuah peringatan. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Vina terus merasa diawasi, Ibu Siti dihantui oleh kata-kata sang ustadz, dan Lukman terus memikirkan folder misterius itu. Mereka tidak membicarakan pengalaman mereka satu sama lain, masing-masing memendam keresahannya sendiri, menganggapnya sebagai buah dari pikiran mereka yang lelah atau sekadar kebetulan yang aneh. Namun, benih ketakutan telah ditanam. Mereka belum menyadarinya, tetapi permainan baru saja dimulai. Di sebuah tempat yang jauh dari apartemen itu, sepasang mata sedang mengawasi mereka melalui kamera laptop dan mendengarkan kegelisahan mereka melalui mikrofon pintar. Sebuah senyum tipis terukir di wajah sang dalang. Dinding apartemen yang mereka anggap sebagai benteng kemenangan, kini perlahan berubah menjadi penjara psikologis mereka. Jauh dari apartemen nomor 12, di sebuah kamar sewaan yang sederhana, Indah menatap layar laptopnya dengan intens. Di sampingnya, Rian sibuk mengoperasikan beberapa program sekaligus, memonitor setiap aktivitas yang terjadi di apartemen itu. Layar terbagi menjadi beberapa jendela, menampilkan rekaman audio dari speaker pintar dan log aktivitas perangkat elektronik. Mereka telah mendengar helaan napas Vina yang ketakutan, suara Ibu Siti yang panik saat mematikan televisi,
dan ketukan jari Lukman yang gelisah di keyboard setelah folder, bukti, itu lenyap. Fase pertama berhasil, kata Rian pelan, matanya tidak lepas dari layar. Mereka semua gelisah, tapi mereka belum menghubungkan titik-titiknya. Mereka masih berpikir itu hanya kebetulan. Biarkan saja, jawab Indah, suaranya tenang. Ketakutan yang paling efektif adalah ketakutan yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kita hanya perlu menyiraminya. Indah kemudian bersandar di kursinya, matanya menerawang, kembali ke masa lalu. Ia teringat hari pertama ia dan Lukman membeli apartemen itu, beberapa tahun yang lalu, saat cinta mereka masih terasa seperti dongeng. Saat itu, mereka ditemani oleh seorang agen properti tua yang banyak bicara. Di tengah antusiasme mereka, agen itu sempat menceritakan sebuah kisah sedih tentang penghuni apartemen sebelumnya. Tempat ini sudah lama kosong, Mbak, Mas, kata agen itu waktu itu. Penghuni terakhirnya seorang nenek, Ibu Larasati namanya. Ia tinggal sendirian di sini selama bertahun-tahun setelah suaminya meninggal. Indah yang saat itu penasaran, bertanya, anak-anaknya kemana, Pak? Agen itu menghela napas. Hanya punya satu anak perempuan. Tapi katanya, putrinya itu menikah dengan pengusaha kaya dan setelah itu jarang sekali pulang menengok ibunya. Nenek Larasati itu sangat sayang dengan apartemen ini, katanya ini satu-satunya peninggalan suaminya yang paling berharga. Tetangga sering dengar beliau bicara sendiri di dalam, seolah-olah sedang mengobrol dengan seseorang. Mungkin karena kesepian. Lalu apa yang terjadi padanya? Tanya Lukman, yang saat itu tampak tidak terlalu tertarik dengan cerita tersebut. Beliau meninggal di sini, Mas. Ditemukan oleh petugas kebersihan setelah beberapa hari tidak keluar kamar. Meninggal dalam tidurnya, kata dokter. Tapi banyak yang bilang, beliau meninggal karena patah hati, menunggu putrinya yang tidak pernah datang. Sejak saat itu, unit ini jadi agak sulit dijual. Ada saja calon pembeli yang merasa tidak nyaman, katanya hawanya sedih, jelas sang agen. Indah mengingat cerita itu dengan sangat jelas. Saat itu, ia hanya merasakan simpati pada nasib nenek Larasati. Ia tidak pernah merasa takut atau tidak nyaman. Baginya, apartemen itu adalah kanvas kosong yang akan ia lukis dengan kebahagiaannya bersama Lukman. Ia tidak pernah menceritakan detail kisah itu kepada Lukman, karena suaminya selalu menganggap cerita-cerita seperti itu sebagai omong kosong. Tetapi sekarang, kisah tragis itu kembali muncul di benaknya, bukan lagi sebagai sebuah cerita sedih, melainkan sebagai sebuah senjata. Senjata yang sempurna untuk tahap selanjutnya dari rencananya. Rian, panggil Indah, matanya kembali fokus ke masa kini. Ya, Kak. Aku punya ide. Ide untuk memberikan mereka sebuah narasi. Sebuah penjelasan atas semua, kebetulan, yang mereka alami, kata Indah. Kita akan membuat mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian di apartemen itu. Indah kemudian menceritakan kisah nenek Larasati kepada Rian. Ia menceritakan setiap detail yang ia ingat, tentang kesepian sang nenek, tentang putrinya yang tak pernah kembali, dan tentang kematiannya yang tragis di apartemen itu. Rian mendengarkan dengan saksama, otaknya yang analitis dengan cepat memproses informasi tersebut. Sebuah legenda urban lokal, simpul Rian. Itu brilian, Kak. Ini akan memberikan konteks supernatural pada gangguan teknis yang kita ciptakan. Mereka, terutama Ibu Siti, akan langsung mempercayainya. Tepat, kata Indah. Mulai sekarang, semua teror yang kita lakukan harus sejalan dengan cerita ini. Kita tidak akan menakuti mereka sebagai Indah. Kita akan menakuti mereka sebagai arwah penasaran, nenek Larasati. Arwah seorang ibu yang patah hati karena dikhianati oleh orang yang ia sayangi. Wajah Indah mengeras saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Ia merasakan ada kesamaan yang ironis antara kisahnya dengan kisah nenek Larasati. Keduanya adalah wanita yang dikhianati di rumah yang paling mereka cintai. Rasa simpati pada sang nenek ini bercampur dengan rasa solidaritas yang aneh. Aku mengerti, kata Rian, jemarinya kembali menari di atas keyboard. Aku akan mencari data tentang nenek Larasati. Mungkin ada berita lama atau catatan publik. Semakin banyak detail yang kita miliki, semakin meyakinkan cerita kita. Lakukan itu, perintah Indah. Sementara itu, kita tingkatkan intensitasnya. Fokus pada Ibu Siti terlebih dahulu. Dia adalah mata rantai terlemah. Dia yang paling percaya tahayul. Jika kita bisa menghancurkan mentalnya, dia akan menjadi sumber kekacauan bagi yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu memainkan suara-suara di malam hari. Suara tangisan wanita tua yang lirih, hanya terdengar di sekitar kamarnya.
Gunakan speaker di langit-langit kamarnya. Atur volumenya sangat rendah, sehingga dia akan ragu apakah dia benar-benar mendengarnya atau hanya berimajinasi. Jelas indah. Dan bau. Ibu Siti paling benci bau bunga melati, kan? Aku ingat dia pernah membuang pengharum ruangan melati yang kubeli. Cari cara agar bau itu muncul di kamarnya. Aku bisa meretas dispenser pengharum ruangan otomatis di sana, dan mengganti jadwal semprotnya ke tengah malam. Tapi untuk isinya, aku tidak bisa mengubahnya dari sini, kata Rian. Tidak masalah, potong Indah. Biarkan saja. Kekuatan sugesti itu luar biasa, Yan. Jika dia sudah mulai percaya ada arwah di sana, otaknya sendiri yang akan menciptakan bau melati itu untuknya. Yang penting adalah pemicunya. Indah terdiam sejenak, memikirkan langkah selanjutnya. Transformasinya begitu kentara. Wanita yang beberapa hari lalu menangis di kafe itu, kini telah menjadi seorang ahli strategi yang dingin. Rasa sakitnya tidak hilang, ia hanya menyalurkannya menjadi energi yang terfokus. Setiap tindakan yang ia rencanakan adalah cerminan dari rasa sakit yang telah ditimpakan padanya. Mereka mendorongnya jatuh, maka ia akan membuat mereka jatuh dari tebing ketakutan. Mereka menyebutnya penyakitan, maka ia akan menjadi penyakit yang menggerogoti kewarasan mereka dari dalam. Ia kemudian menatap Rian, sorot matanya tajam. Rian, aku ingin kamu melakukan satu hal lagi untukku malam ini. Sesuatu yang lebih personal untuk Vina. Apa itu? Aku ingin kamu meretas akun media sosialnya. Aku tidak mau kamu mengubah atau menghapus apapun. Aku hanya ingin kamu mengirim satu pesan langsung, dari akunnya sendiri, ke akun lamaku yang sudah tidak aktif. Rian mengerutkan dahi, bingung. Pesan apa? Kak? Dan untuk apa? Indah tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia tunjukkan saat meninggalkan apartemennya. Senyum yang penuh rahasia. Kirim pesan yang isinya hanya 2 kata. Katanya, aku minta maaf. Lalu? Hanya itu. Setelah terkirim, biarkan saja. Dia tidak akan menyadarinya malam ini. Tapi besok atau lusa, saat dia merasa ada yang aneh dan memeriksa log aktivitasnya, dia akan melihat pesan terkirim yang tidak pernah ia tulis. Pesan itu akan membuatnya bingung dan takut. Dia akan berpikir ada orang lain yang mengendalikan hidupnya, bahkan privasinya yang paling dalam. Dia akan merasa tidak aman lagi. Indah kembali menatap layar laptop, tempat denah digital apartemennya terpampang. Titik-titik merah menandai posisi Lukman, Vina, dan Ibu Siti yang sedang gelisah di kamar mereka masing-masing. Legenda lama akan kita hidupkan kembali, bisik Indah, lebih pada dirinya sendiri. Buat mereka percaya bahwa, penunggu, apartemen ini tidak menyukai mereka. Buat mereka percaya bahwa Nenek Larasati sudah pulang ke rumahnya. Ketenangan di apartemen nomor 12 kini telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh atmosfer tebal yang penuh dengan kecurigaan dan rasa takut yang tak terucapkan. 3 penghuninya bergerak seperti bayangan di dalam rumah mereka sendiri. Setiap derit lantai atau hembusan angin membuat mereka tersentak. Gangguan-gangguan kecil yang awalnya mereka anggap sebagai kebetulan, kini telah berevolusi menjadi sebuah pola teror yang sistematis dan personal. Seolah ada entitas tak terlihat yang mempelajari kelemahan mereka dan menyerangnya tanpa ampun. Bagi Vina, teror itu dimulai dari hal yang paling ia banggakan, penampilannya dan barang-barang mewah miliknya. Suatu pagi, ia hendak memakai anting berlian favoritnya, hadiah pertama dari Lukman setelah mereka resmi bersama. Namun, saat ia membuka kotak perhiasannya, anting itu tidak ada. Hanya ada lekukan beludru kosong tempat anting itu seharusnya berada. Ia panik. Ia membongkar seluruh isi laci, menumpahkan isinya ke lantai, mencari dengan kalut. Ia bertanya pada Lukman, yang hanya menjawab dengan gusar bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia bahkan menuduh Ibu Siti, yang tentu saja membalas dengan semburan amarah, menyebutnya gadis ceroboh yang tidak bisa menjaga barang. Anting itu tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, giliran tas tangan bermereknya yang lenyap dari dalam lemari. Lalu gaun malam sutra termahalnya. Setiap kali ada barang yang hilang, pertengkaran hebat selalu meletus. Lukman mulai jengkel dengan drama Vina yang tak berkesudahan, menuduhnya hanya mencari perhatian. Ibu Siti semakin yakin bahwa Vina adalah pembawa sial. Vina sendiri mulai merasa gila. Ia tahu persis di mana ia meletakkan barang-barang itu. Tidak mungkin hilang begitu saja. Ia mulai mengunci pintu kamar setiap saat. Bahkan saat ia hanya pergi ke kamar mandi, seolah ada pencuri tak kasat mata yang mengintainya. Padahal, sang pencuri adalah Rian, yang dengan akses digitalnya, bisa membuka kunci pintu kapan saja. Di saat apartemen kosong, ia menyelinap masuk, mengambil satu barang, lalu pergi tanpa jejak,
menyembunyikannya di unit penyimpanan sewaan atas nama samaran. Ibu Siti juga tidak luput dari permainan psikologis ini. Teror untuknya lebih bersifat sensorik dan spiritual. Setiap tengah malam, tepat saat jam berdentang 12 kali, ia akan mencium aroma bunga melati yang pekat di dalam kamarnya. Bau itu begitu kuat, begitu nyata, seolah ada seseorang yang baru saja meletakkan seikat besar bunga melati di samping bantalnya. Ia akan terbangun dengan jantung berdebar kencang, menyalakan lampu, mencari sumber bau itu, namun tidak pernah menemukan apa-apa. Bau itu akan bertahan selama beberapa menit, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan Ibu Siti dalam keadaan berkeringat dingin dan ketakutan. Ia mencoba menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lain, tetapi bau melati itu selalu berhasil menembusnya, seolah muncul dari dalam dinding itu sendiri. Selain bau, ada juga suara. Suara tangisan wanita tua yang lirih dan menyayat hati. Suara itu hanya muncul saat Ibu Siti sendirian di dalam kamarnya. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari unit sebelah, atau dari televisi di ruang keluarga. Tapi suara itu begitu dekat, begitu intim, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu selalu sama, rintihan seorang ibu yang merindukan anaknya. Ibu Siti mulai sering berdoa, membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar, tetapi suara tangisan itu seolah tidak peduli. Kewarasannya mulai terkikis. Ia menjadi mudah marah, sering berteriak tanpa alasan, dan matanya selalu waspada, menatap sudut-sudut ruangan yang gelap seolah mengharapkan sesosok makhluk muncul dari sana. Lukman, sang pria logis, mendapatkan teror yang paling rasional namun paling efektif. Teror itu datang melalui teknologi yang selalu ia andalkan. Setiap pagi, ia akan menerima sebuah email dari pengirim anonim. Tidak ada subjek, tidak ada isi pesan, hanya ada satu lampiran. Lampiran itu selalu berupa satu file gambar. Gambar pertama adalah foto struk restoran mahal. Tanggalnya persis saat ia seharusnya menemani Indah di rumah sakit tapi malah pergi makan malam dengan Vina. Gambar kedua adalah tangkapan layar percakapan mesranya dengan Vina di aplikasi pesan. Gambar ketiga adalah salinan slip transfer bank ke rekening Vina, dengan jumlah yang cukup besar, diambil dari rekening bersama miliknya dan Indah. Setiap email adalah sepotong bukti pengkhianatannya, sepotong rahasia kelamnya yang dibongkar. Yang paling membuatnya ngeri adalah detailnya. Pengirim email itu seolah mengetahui setiap langkahnya, setiap kebohongannya. Ia merasa diawasi 24 jam sehari. Ia mencoba melacak alamat IP pengirimnya, tetapi selalu menemui jalan buntu. Email itu dikirim melalui serangkaian server proxy yang rumit dan tidak bisa dilacak, hasil kerja keras Rian. Kepanikan mulai merayapinya. Ini bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ini adalah sebuah ancaman. Seseorang di luar sana mengetahui semua rahasianya, dan bisa menghancurkan karir serta reputasinya kapan saja. Ia menjadi paranoid, memeriksa ponselnya setiap beberapa detik, bahkan curiga pada rekan kerjanya sendiri. Ia tidak bisa lagi fokus bekerja. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, siapa yang melakukan ini? Dan apa maunya? Puncak dari teror fase ini terjadi pada suatu malam Jumat. Hujan turun dengan derasnya di luar, diiringi oleh suara guntur yang menggelegar. Tiba-tiba, listrik di seluruh unit apartemen padam total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka seketika, hanya diselingi oleh kilatan cahaya petir dari jendela besar. Lukman, nyalakan lampunya, teriak Ibu Siti dari kamarnya, suaranya penuh kepanikan. Sabar, Bu, ini mati listrik dari pusat sepertinya. Balas Lukman, sambil meraba-raba mencari ponselnya untuk dijadikan senter. Vina menjerit kecil di kamar tidur, rasa takutnya pada kegelapan membuatnya semakin rentan. Lukman akhirnya berhasil menyalakan senter ponselnya dan berjalan keluar kamar. Ia memeriksa panel listrik utama di dekat pintu masuk. Semuanya dalam posisi on. Aneh. Seharusnya tidak padam. Saat ia sedang memeriksa, listrik tiba-tiba menyala kembali. Lampu-lampu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Suara televisi yang tadi mati, kini menyala dengan sendirinya dengan volume maksimal, mengeluarkan suara statik yang memekakkan telinga. Lukman buru-buru mematikannya. Ia kemudian mendengar jeritan melengking dari arah kamar mandi. Itu suara Vina. Ia dan Ibu Siti yang juga keluar dari kamar, segera berlari ke sumber suara. Mereka menemukan Vina berdiri mematung di depan cermin kamar mandi, wajahnya pucat pasi seperti mayat, tangannya menunjuk arah cermin dengan gemetar. Lukman dan Ibu Siti mengikuti arah telunjuknya. Di permukaan cermin yang sedikit berembun karena uap air sisa Vina mandi tadi, tertulis sebuah pesan dengan goresan seperti bekas jari. Pesan itu hanya terdiri dari 4 kata, ditulis dengan huruf kapital yang seolah menetes, "Pergi dari rumahku." Keheningan total menyelimuti mereka bertiga.
Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi imajinasi. Ini adalah sebuah pesan yang nyata dan mengancam. Saat itulah benteng pertahanan mereka runtuh. Mereka mulai saling menyerang, melampiaskan ketakutan mereka dalam bentuk tuduhan. Ini pasti ulahmu, bentak Vina pada Lukman, air mata ketakutan mengalir di pipinya. Kamu kan yang paling jago soal teknologi. Kamu sengaja melakukan ini semua untuk menakut-nakutiku agar aku pergi, kan? Jangan gila kamu, Vina. Untuk apa aku melakukan itu? Balas Lukman, suaranya meninggi. Rasa takut membuatnya kehilangan kontrol. Atau ini kamu? Ibu Siti menunjuk Vina dengan jari gemetar. Kamu sengaja melakukan ini semua agar Lukman menjual apartemen ini dan membelikanmu rumah baru, kan? Dasar perempuan matre. Kenapa ibu malah menuduhku? Bisa saja ini semua ulah Indah, jerit Vina, mencari kambing hitam lain. Dia pasti pakai ilmu hitam. Dia balas dendam pada kita. Penyebutan nama Indah membuat suasana semakin tegang. Ibu Siti, yang imannya pada tahayul sudah di titik puncak, langsung setuju. Benar, pasti si Indah penyakitan itu. Dia tidak terima kita usir. Dia mengirim hantu untuk mengganggu kita. Lukman mendengus, mencoba mempertahankan sisa-sisa logikanya. Hantu? Ilmu hitam? Jangan konyol, Bu. Itu semua tidak masuk akal. Lalu apa penjelasanmu soal tulisan ini? Tantang Ibu Siti, menunjuk kembali ke cermin. Apa kamu pikir jari hantu bisa dilacak alamat IP-nya? Lukman terdiam. Ia tidak punya jawaban. Semua logikanya, semua penjelasannya yang rasional, runtuh di hadapan tulisan sederhana di cermin itu. Kepercayaan di antara mereka bertiga telah hancur berkeping-keping. Mereka kini tidak hanya takut pada penunggu apartemen yang tak terlihat, tetapi juga mulai takut dan curiga satu sama lain. Rumah yang mereka rebut dengan penuh kemenangan itu kini telah menjadi neraka pribadi mereka, sebuah labirin paranoia di mana setiap bayangan tampak mengancam dan setiap keheningan terasa memekakan telinga. Kewarasan Ibu Siti adalah yang pertama kali menyerah. Setelah insiden tulisan di cermin, ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, melihat bayangan Nenek Larasati atau mendengar suara Indah yang tertawa dalam kegelapan. Ia menjadi yakin 100% bahwa apartemen itu berhantu dan arwah yang mengganggu mereka adalah kiriman dari Indah yang sakit hati. Ia tidak bisa lagi menahan teror ini sendirian. Ia merasa harus melakukan sesuatu, sebuah tindakan nyata untuk melawan kekuatan gaib yang ia yakini sedang mengepung mereka. Suatu pagi, setelah melewati malam tanpa tidur lagi, ia mendatangi Lukman dengan wajah pucat dan mata yang cekung. Lukman, kita tidak bisa terus seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Ibu sudah tidak tahan lagi. Kita harus memanggil orang pintar untuk membersihkan tempat ini. Lukman, yang juga sudah lelah secara mental oleh email-email misterius dan suasana rumah yang mencekam, kali ini tidak membantah. Logikanya memang menolak, tetapi sebagian kecil dari dirinya yang putus asa mulai berpikir, bagaimana jika ibunya benar? Bagaimana jika memang ada sesuatu di luar nalar yang sedang terjadi? Ia sudah mencoba segala cara logis, memeriksa sistem listrik, memasang antivirus baru, mengganti kata sandi, tetapi tidak ada yang berhasil. Mungkin sudah saatnya mencoba cara yang tidak logis. Baiklah, Bu, jawabnya pasrah. Lakukan apa yang menurut Ibu benar. Aku sudah tidak peduli lagi. Mendapat persetujuan dari putranya, Ibu Siti segera bertindak. Ia menghubungi salah seorang teman sosialitanya yang terkenal gemar, mengoleksi cerita mistis, dan meminta rekomendasi seorang paranormal yang andal. Temannya itu dengan antusias memberikan sebuah nomor telepon, menyebutnya sebagai Kiai Jagat, seorang ahli spiritual yang konon mampu berkomunikasi dengan alam lain dan mengusir roh jahat sekuat apapun. Ibu Siti tidak tahu bahwa nomor telepon itu adalah nomor baru yang sengaja dibeli oleh Rian dan diberikan kepada seorang teman lamanya, yang kemudian menyebarkannya ke beberapa orang hingga akhirnya sampai ke telinga teman sosialita Ibu Siti. Semuanya adalah bagian dari rencana Indah. Kiai Jagat adalah jebakan yang telah mereka siapkan. Sore harinya, sang paranormal pun tiba. Penampilannya sangat meyakinkan. Ia adalah seorang pria parubaya dengan janggut tipis dan sorot mata yang tajam. Ia mengenakan baju koko putih bersih, sarung batik, dan peci hitam. Di tangannya, ia membawa sebuah tasbih besar yang terus ia putar. Pria itu adalah Bimo, seorang aktor teater dari sanggar seni teman kuliah Rian. Ia adalah aktor berbakat yang biasa memerankan tokoh-tokoh berwibawa, dan untuk sebuah bayaran yang cukup besar, ia setuju untuk memerankan peran terbaik dalam hidupnya. Indah dan Rian telah memberinya pengarahan yang sangat detail. Ia sudah mempelajari denah apartemen,
mengetahui di mana saja aktivitas gaib sering terjadi, dan yang terpenting, ia sudah menghafal latar belakang cerita Nenek Larasati serta profil psikologis dari ketiga targetnya. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara berat dan dalam saat Ibu Siti membukakan pintu. "Waalaikumsalam, Kiai. Silakan masuk," jawab Ibu Siti dengan penuh hormat, mempersilakannya masuk seolah menyambut seorang juru selamat. Lukman dan Vina berdiri di ruang tengah dengan ekspresi canggung dan skeptis. Kiai Jagat melangkah masuk dengan perlahan. Ia tidak langsung melakukan ritual apapun. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, memejamkan matanya sejenak, seolah sedang merasakan energi di tempat itu. Gumamnya pelan. Energinya berat sekali di sini, penuh dengan kesedihan dan amarah. Ibu Siti langsung mengangguk-angguk setuju. "Benar, Kiai. Kami diganggu terus-menerus. Ada suara-suara, barang hilang, bahkan ada tulisan di cermin." Sang Kiai membuka matanya, menatap Ibu Siti dengan tajam. "Saya merasakan kehadiran sesosok arwah wanita, seorang ibu. Arwah ini sudah lama di sini, dia adalah penunggu asli tempat ini. Seharusnya ia tenang, tapi kedatangan kalian telah membuatnya murka." Lukman masih mencoba bersikap skeptis. "Murka? Kenapa harus murka pada kami?" Kiai Jagat menoleh pada Lukman, tatapannya seolah menembus ke dalam jiwanya. "Karena rumah yang ia sayangi ini telah ditempati oleh orang-orang berhati kotor," jawabnya dengan nada menusuk. Kalimat itu langsung membungkam Lukman. Vina yang berdiri di sampingnya tampak menegang. Sang Kiai kemudian mulai berjalan, mengelilingi apartemen. Ia berhenti di depan kamar Ibu Siti. "Di sini," katanya. Di sini amarahnya paling terasa pekat. Ia marah pada sosok ibu lain yang dianggapnya telah berbuat tidak adil. Ia menatap Ibu Siti. "Apakah ibu merasa pernah menyakiti hati seorang wanita yang lebih muda?" Ibu Siti langsung pucat. Pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu mengena. Ia hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Kiai Jagat melanjutkan langkahnya, kini berhenti di depan pintu ruang kerja Lukman. "Dan di sini, saya merasakan energi pengkhianatan yang kuat. Janji yang diingkari, kepercayaan yang dirusak. Arwah itu tidak menyukai pria pengkhianat." Terakhir, ia berhenti tepat di depan Vina, yang sejak tadi berusaha bersembunyi di belakang Lukman. Sang Kiai menatapnya dari atas sampai bawah, tatapannya dingin dan menghakimi. Vina bergidik ngeri, merasa seolah sedang ditelanjangi. "Dan kamu?" desis Sang Kiai, suaranya kini terdengar lebih mengancam. "Dari kalian bertiga, arwah itu paling membencimu." "Apa? Kenapa saya?" tanya Vina, suaranya bergetar hebat. "Karena kehadiranmu di sini mengingatkannya pada kisah hidupnya sendiri," jawab Kiai Jagat, melancarkan pukulan pamungkasnya sesuai skenario dari Indah. "Ia juga memiliki seorang putri. Putri yang ia sayangi, yang kemudian direbut oleh pria kaya dan tidak pernah kembali. Sama sepertimu, yang telah merebut seorang suami dari istri sahnya. Baginya, kamu adalah cerminan dari menantu yang telah merampas kebahagiaan putrinya dan menyebabkan kematiannya dalam kesepian." Itulah puncaknya. Vina tidak tahan lagi. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata. "Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak seperti itu," jeritnya histeris. Ia berlari masuk ke dalam kamar, membanting pintu, dan tangisannya terdengar dari dalam. Lukman dan Ibu Siti terdiam membeku. Penjelasan sang paranormal begitu detail, begitu sesuai dengan apa yang terjadi di antara mereka. Keraguan Lukman mulai goyah, digantikan oleh rasa takut yang primitif. Ibu Siti kini benar-benar yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan murka arwah Nenek Larasati. Kiai Jagat menghela napas panjang, seolah lelah setelah pertarungan batin yang hebat. "Arwah ini terlalu kuat, amarahnya terlalu dalam. Saya bisa mencoba menenangkannya, tapi saya tidak bisa menjamin ia akan pergi selama kalian masih di sini. Terutama wanita muda itu. Energi negatifnya adalah magnet bagi kemarahan arwah ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia melakukan beberapa ritual sederhana, menabur garam di sudut-sudut ruangan dan membacakan doa-doa dengan suara lirih. Semua itu hanyalah pertunjukan. Setelah selesai, ia menerima amplop tebal dari Ibu Siti dan berpamitan. "Saran saya," katanya sebelum melangkah keluar pintu, "jika gangguan terus berlanjut, lebih baik kalian tinggalkan tempat ini. Ada beberapa rumah yang memang tidak mau menerima penghuni baru, terutama jika penghuni itu membawa energi negatif." Dengan pesan terakhir yang penuh teka-teki itu, sang paranormal pun pergi, meninggalkan 3 orang yang kini benar-benar berada di ambang kehancuran mental. Mereka tidak tahu bahwa tamu tak diundang itu bukanlah seorang juru selamat,
melainkan algojo yang diutus untuk mempercepat eksekusi kewarasan mereka. Keraguan telah berubah menjadi keyakinan. Ketakutan telah berubah menjadi teror. Dan Indah, sang dalang, selangkah lebih dekat menuju kemenangannya. Kunjungan Kiai Jagat tidak membawa ketenangan seperti yang diharapkan Ibu Siti. Sebaliknya, ia meninggalkan luka menganga yang terinfeksi oleh paranoia dan ketakutan. Diagnosis sang paranormal, yang begitu spesifik dan personal, telah meruntuhkan sisa-sisa persatuan di antara Lukman, Vina, dan Ibu Siti. Mereka tidak lagi hanya takut pada hantu. Mereka kini saling mencurigai, melihat satu sama lain sebagai magnet yang menarik kemarahan arwah Nenek Larasati. Apartemen yang tadinya merupakan simbol kemenangan, kini berubah menjadi sebuah sel isolasi di mana mereka bertiga terkurung bersama teror dan kebencian mereka sendiri. Vina adalah yang paling terpukul. Stempel, paling dibenci oleh arwah, yang diberikan oleh sang kiai telah menancap dalam di benaknya. Ia merasa seperti target yang berjalan. Setiap bayangan di sudut mata, setiap suara gemerisik, ia tafsirkan sebagai pertanda bahwa arwah itu datang untuknya. Ia tidak lagi berani sendirian. Ia akan mengikuti Lukman kemanapun di dalam apartemen, bahkan menunggu di luar pintu kamar mandi, yang tentu saja membuat Lukman semakin jengkel dan merasa terkekang. Malam hari adalah siksaan terburuk. Ia tidak bisa tidur tanpa lampu menyala terang, dan sering terbangun karena mimpi buruk di mana sesosok wanita tua menyeretnya ke dalam kegelapan. Indah dan Rian, dari markas komando mereka, mengamati semua ini dengan saksama. Mereka tahu bahwa Vina adalah mata rantai yang paling rapuh, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mematahkannya. Serangan selanjutnya dirancang khusus untuknya, untuk menghancurkan satu-satunya hal yang masih memberinya rasa aman, kepercayaannya pada Lukman. Serangan itu dimulai dengan bisikan. Saat Lukman sedang mandi dan Vina menunggunya di kamar, speaker pintar di meja rias tiba-tiba mengeluarkan suara statik yang sangat pelan. Di antara suara statik itu, sebuah bisikan lirih terdengar, seolah diembuskan angin. Dia akan meninggalkanmu juga. Vina membeku, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah speaker, tetapi benda itu tampak mati. Siapa itu? Bisiknya pada ruangan yang kosong. Tidak ada jawaban. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara dari luar, atau imajinasinya lagi. Tetapi bisikan itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Beberapa jam kemudian, saat ia sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga, layar tiba-tiba menjadi gelap. Selama beberapa detik, sebelum gambar kembali muncul, Vina melihat pantulan wajahnya di layar hitam itu. Namun, di belakang pantulan bahunya, ia melihat sekilas ada bayangan lain. Sesosok wanita dengan rambut acak-acakan dan senyum menyeringai. Itu hanya berlangsung sekejap mata, kurang dari 1 detik, tetapi gambaran itu terpatri di otaknya. Ia menjerit dan berlari ke ruang kerja tempat Lukman berada, menangis histeris. Lukman, yang sedang pusing karena tekanan pekerjaan dan email-email anonim, hanya bisa membentaknya, menyuruhnya untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan. Penolakan Lukman ini hanya memperkuat perasaan Vina, bahwa ia sendirian dalam menghadapi teror ini. Pukulan terakhir dan yang paling mematikan datang pada sore hari berikutnya. Lukman sedang pergi keluar untuk rapat penting, meninggalkan Vina dan Ibu Siti di apartemen. Ibu Siti mengurung diri di kamarnya sambil merapal doa, sementara Vina duduk gelisah di sofa. Rian, yang telah menunggu momen ini, pun melancarkan aksinya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar laptop Lukman yang menyala di ruang kerja. Vina, yang rasa ingin tahunya bercampur dengan paranoia, mendekat untuk melihatnya. Pesan itu seolah-olah berasal dari aplikasi pengingat kalender, dengan subjek, draft perjanjian, kirim ke pengacara. Di bawahnya, ada sebuah tautan file lokal di dalam folder, dokumen pribadi. Jantung Vina berdebar kencang. Perjanjian apa? Pengacara? Didorong oleh firasat buruk yang tak tertahankan, ia memberanikan diri duduk di kursi Lukman dan mengklik tautan itu. Sebuah dokumen pengolah kata terbuka. Judulnya terpampang dengan jelas di bagian atas, Draft Perjanjian Pranikah, Lukman Amanda. Dunia Vina seakan berhenti berputar. Amanda? Siapa Amanda? Tangannya gemetar saat ia menggulir ke bawah, membaca isi dokumen itu kata per kata. Dokumen itu adalah sebuah draft perjanjian pranikah yang sangat detail. Di dalamnya, tercantum klausul-klausul yang mengatur pembagian harta jika terjadi perceraian. Namun, yang paling menghancurkannya adalah lampiran di halaman terakhir. Lampiran itu berisi sebuah rencana keuangan, sebuah jadwal transfer aset-aset Lukman, termasuk hasil penjualan apartemen nomor 12, ke sebuah rekening di luar negeri. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah catatan kecil, setelah semua aset diamankan, target
Akhir tahun, putuskan hubungan dengan V dan selesaikan urusan dengan I. V adalah Vina. I adalah Indah. Dokumen itu adalah bukti telanjang dari sebuah rencana pengkhianatan yang berlapis-lapis. Lukman tidak hanya berencana meninggalkannya, tetapi juga telah memanfaatkannya sejak awal sebagai batu loncatan untuk mengamankan semua aset dari Indah, sebelum akhirnya mencampakkan Vina untuk wanita lain bernama Amanda. Semua janji manis, semua hadiah mahal, semua kata-kata cinta, semuanya terasa seperti kebohongan yang menjijikan. Ia hanyalah pion dalam permainan besar Lukman. Bisikan yang ia dengar kemarin, dia akan meninggalkanmu juga, kini terdengar seperti sebuah ramalan yang menjadi kenyataan. Tentu saja, dokumen itu palsu. Tidak ada wanita bernama Amanda. Rencana keuangan itu hanyalah karangan Rian yang brilian, dirancang untuk menekan semua tombol rasa tidak aman dan ketakutan Vina. Tapi bagi Vina, di tengah kondisi mentalnya yang sudah rapuh, dokumen itu 100% nyata. Saat Lukman pulang beberapa jam kemudian, ia disambut oleh pemandangan yang kacau. Vina sedang berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, pecahan vas bunga berserakan di lantai. Matanya merah dan bengkak, tatapannya penuh dengan kebencian. "Jadi siapa Amanda, Lukman?" desisnya, suaranya serak karena marah. Lukman mengerutkan dahi, sama sekali tidak mengerti. "Amanda? Amanda siapa? Kamu bicara apa?" "Jangan berpura-pura bodoh," jerit Vina, amarahnya meledak. Ia menunjuk ke arah laptop di ruang kerja. "Aku sudah melihat semuanya. Rencanamu, pengkhianatanmu. Kamu pikir aku ini apa? Sampah yang bisa kamu buang setelah kamu tidak butuh lagi." Lukman, kebingungan dan panik, segera memeriksa laptopnya. Ia melihat dokumen itu dan wajahnya pucat pasi. Ini bukan buatanku. Aku tidak pernah menulis ini. Seseorang pasti telah meretas laptopku," serunya, mencoba membela diri. "Pembohong," raung Vina. "Sama seperti kamu berbohong pada Indah, sekarang kamu berbohong padaku. Kamu memang pria busuk, tidak punya hati." Ibu Siti, yang keluar dari kamar karena mendengar keributan, hanya bisa berdiri terpaku. Ia melihat pertengkaran hebat itu bukan sebagai masalah rumah tangga biasa, melainkan sebagai bukti nyata dari kutukan arwah Nenek Larasati. Arwah itu, seperti yang dikatakan Sang Kiai, sedang menghancurkan mereka dari dalam, merusak hubungan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan. Alih-alih membela Vina, ia justru menatapnya dengan tatapan ngeri, seolah Vina adalah pusat dari semua malapetaka ini. Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Vina melemparkan semua barang yang bisa ia raih, sambil terus memaki Lukman. Lukman, yang terpojok dan tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, hanya bisa berteriak balik. Di tengah kekacauan itu, tidak ada yang menyadari bahwa semua lampu di apartemen mulai berkedip-kedip pelan, seolah sedang mengumpulkan energi untuk pertunjukan utama. Kepercayaan di antara mereka telah mati total. Lukman melihat Vina sebagai wanita gila yang histeris. Vina melihat Lukman sebagai pengkhianat berdarah dingin. Dan Ibu Siti melihat mereka berdua sebagai korban kutukan yang tak terhindarkan. Mereka kini terpecah belah, sendirian, dan sangat rentan. Sempurna untuk teror terakhir yang akan datang. Badai datang bersamaan dengan malam. Bukan hanya badai di dalam apartemen, tetapi juga badai sesungguhnya di luar sana. Langit Jakarta yang biasanya terang berubah menjadi hitam pekat, dirobek oleh kilatan petir dan suara guntur yang memekakkan telinga. Angin menderu-deru, membuat jendela-jendela besar di apartemen bergetar seolah hendak pecah. Seakan-akan alam semesta sendiri telah bersekongkol dengan indah untuk menciptakan panggung yang sempurna bagi babak akhir dari sandiwara terornya. Di dalam apartemen, suasana lebih dingin daripada di luar. Pertengkaran hebat antara Lukman dan Vina telah mereda, menyisakan keheningan yang berat dan penuh permusuhan. Vina mengurung diri di kamar tidur, isak tangisnya sesekali masih terdengar. Lukman duduk termenung di sofa ruang tamu, kepalanya berdenyut-denyut, mencoba mencari penjelasan logis atas semua kegilaan yang terjadi, namun otaknya terasa buntu. Ibu Siti berada di kamarnya, bibirnya tak henti-hentinya komat-kamit merapal doa, memeluk tasbihnya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan teror. Mereka berada di ruangan yang berbeda, tetapi sama-sama terperangkap dalam penjara ketakutan mereka sendiri. Tepat pukul 11 malam, pertunjukan dimulai. Semuanya diawali dengan kegelapan. Dengan satu klik dari Rian, seluruh aliran listrik ke unit apartemen nomor 12 terputus. Bukan pemadaman biasa, ini adalah kegelapan total yang tiba-tiba dan absolut. Lampu, televisi, kulkas,
Semuanya mati seketika. Kegelapan itu menelan mereka, membuat disorientasi dan memicu kepanikan instan. Lukman, listriknya mati lagi, jerit Ibu Siti dari kamarnya. Vina, kamu di mana? Teriak Lukman, suaranya tegang saat ia meraba-raba mencari ponselnya. Jeritan melengking Vina dari dalam kamar tidur menjadi jawabannya. Kegelapan adalah salah satu ketakutan terbesarnya. Saat itulah suara pertama terdengar. Suara itu tidak datang dari satu sumber, melainkan dari segala arah. Dari speaker pintar di ruang tamu, dari speaker di kamar tidur, dari speaker di dapur, bahkan dari speaker kecil di kamar mandi. Semuanya menyala serentak, ditenagai oleh baterai cadangan yang telah diantisipasi Rian. Yang terdengar pertama kali adalah suara isak tangis. Bukan tangisan wanita tua seperti sebelumnya, melainkan tangisan Indah. Itu adalah rekaman asli, diambil dari pesan suara yang pernah Indah kirimkan pada Lukman dari rumah sakit, saat ia merasa kesakitan dan kesepian. Suara tangisnya yang pilu dan penuh penderitaan menggema di seluruh apartemen, seolah hantunya sedang meratapi pengkhianatan mereka. Mas sakit. Bisik suara Indah yang terdistorsi, terdengar dari sudut ruang tamu. Kalian pencuri? Desis suara lain dari arah dapur. Pembohong. Gema suara dari kamar tidur. Suara-suara itu saling tumpang tindih, menciptakan paduan suara hantu yang mengerikan. Lukman, Vina, dan Ibu Siti membeku di tempat mereka masing-masing, terlalu takut untuk bergerak. Suara tangis Indah yang familiar, yang seharusnya membangkitkan rasa iba, kini terdengar begitu mengancam dan supernatural. Kemudian, di tengah paduan suara itu, muncul suara baru. Suara sebuah kotak musik tua yang memainkan melodi yang sumbang dan menyeramkan. Melodi itu seolah menjadi musik pengiring bagi kegilaan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di dinding ruang tamu yang paling besar, tempat Lukman sedang terduduk kaku. Itu adalah cahaya dari pico proyektor yang telah disembunyikan Rian di balik rak buku. Di dinding itu, sebuah siluet mulai terbentuk. Siluet sesosok wanita yang sedang berdiri. Sosoknya tinggi dan kurus, rambutnya tampak acak-acakan. Dan yang paling mengerikan, kepala siluet itu sedikit miring, dengan senyuman lebar yang terdistorsi terukir di wajahnya yang gelap. Senyuman yang sama persis dengan senyuman terakhir Indah saat ia diusir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jerit Ibu Siti saat ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamarnya dan melihat siluet mengerikan itu. Imannya runtuh seketika, digantikan oleh teror murni. Siluet itu seolah hidup. Perlahan, ia mengangkat tangannya, seolah menunjuk ke arah mereka satu persatu. Lukman, yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah permainan bayangan, terlonjak kaget saat pintu-pintu lemari di dapur tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan keras. Bam! 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 Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengamuk. Vina, didorong oleh kepanikan, akhirnya nekat keluar dari kamar. Ia tidak peduli lagi pada Lukman atau apapun, ia hanya ingin keluar dari apartemen neraka itu. Ia berlari membabi buta ke arah pintu depan. Saat tangannya meraih gagang pintu, sebuah suara klik yang keras terdengar. Kunci digital di pintu itu menyala merah. Terkunci. Tidak. Buka ah. Raungnya, menggedor-gedor pintu dengan putus asa. Klik. Kunci terbuka. Klik. Kunci tertutup lagi. Klik. Buka. Klik. Tutup. Suara kunci digital yang bekerja sendiri itu menjadi genderang kematian bagi kewarasan mereka. Mereka terperangkap. Benar-benar terperangkap bersama, hantu yang sedang murka. Suara tangisan Indah kini berubah menjadi tawa. Tawa yang dingin, melengking, dan penuh kemenangan, diputar berulang-ulang dari semua speaker. Siluet di dinding mulai bergetar, seolah ikut tertawa bersamaan. Itulah titik puncaknya. Batas antara akal sehat dan kegilaan telah terlampaui. Ibu Siti adalah yang pertama kali menyerah. Ia berlari keluar dari kamarnya, tidak lagi peduli pada apapun, matanya liar penuh kengerian. Ia menabrak Lukman, mendorongnya ke samping, dan ikut menggedor-gedor pintu seperti orang gila. Lukman sendiri akhirnya patah. Semua penjelasannya, semua logikanya, hancur lebur dihantam oleh serangan sensorik yang brutal ini. Ia melihat ibunya yang histeris, Vina yang menjerit-jerit,
siluet mengerikan di dinding, dan mendengar tawa indah yang menggema di telinganya. Ia tidak bisa lagi berpikir. Yang ada hanya satu insting primitif. Lari. Klik. Tepat di puncak kekacauan, Rian membuka kunci pintu untuk terakhir kalinya. Lampunya berubah hijau. Kesempatan itu tidak mereka sia-siakan. Tanpa berpikir, tanpa komando, ketiganya memutar gagang pintu dan menerobos keluar. Mereka berlari tunggang langgang menyusuri koridor yang remang-remang. Ibu Siti bahkan tidak sempat memakai sandalnya, kakinya telanjang menginjak lantai yang dingin. Vina tersandung dan jatuh, tetapi dengan cepat bangkit lagi, didorong oleh adrenalin dan rasa takut yang luar biasa. Lukman berlari paling depan, tidak menoleh ke belakang sama sekali. Mereka tidak membawa apa-apa. Tidak ada ponsel, tidak ada dompet, tidak ada kunci mobil. Mereka hanya membawa tubuh mereka yang gemetaran dan jiwa mereka yang hancur oleh teror. Mereka berlari seolah dikejar oleh iblis, meninggalkan pintu apartemen nomor 12 terbuka lebar di belakang mereka. Dari dalam apartemen yang kini kembali hening, siluet di dinding perlahan memudar. Suara tawa berhenti. Lampu-lampu kembali normal. Pintu apartemen yang tadi terbuka, perlahan berayun dan menutup dengan sendirinya dengan suara, klik, yang pelan dan memuaskan. Misi telah selesai. Pagi menjelang dengan malu-malu, mengusir sisa-sisa badai dan kegelapan malam sebelumnya. Sinar matahari keemasan menembus awan, memandikan kota dengan cahaya yang terasa baru dan penuh harapan. Di koridor lantai 12, suasana sunyi senyap, seolah tidak pernah terjadi drama histeris beberapa jam yang lalu. Pintu apartemen nomor 12 tampak sedikit terbuka, sebuah undangan bisu ke dalam ruangan yang telah menjadi saksi bisu sebuah pertempuran psikologis. Indah tiba tak lama setelah matahari terbit. Ia datang sendirian, melangkah keluar dari lift dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di wajahnya. Pucat karena sakit telah digantikan oleh rona sehat, dan sorot matanya yang dulu penuh luka kini memancarkan ketegasan dan kedamaian. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih, seolah menandakan sebuah awal yang baru. Dengan tangan yang mantap, ia mendorong pintu apartemennya hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam sungguh berantakan. Bantal sofa terlempar di lantai, pecahan vas bunga masih berserakan, dan sebuah selimut ronggok di dekat pintu kamar, ditinggalkan oleh Ibu Siti dalam ketergesa-gesaannya. Namun, Indah tidak melihat semua itu sebagai kekacauan. Ia melihatnya sebagai reruntuhan dari sebuah rezim yang zalim. Ini adalah jejak-jejak kemenangan. Pagi, Kak. Selamat datang kembali di rumah. Sebuah suara menyambutnya. Rian muncul dari arah dapur sambil membawa 2 cangkir kopi panas. Ia tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi senyumnya lebar dan penuh kepuasan. Kamu sudah di sini dari tadi? Tanya Indah, menerima secangkir kopi darinya. Aku datang 1 jam setelah mereka kabur. Harus membereskan, para aktor, kita sebelum petugas kebersihan pagi datang. Jawab Rian. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan. Mau ikut tur kemenangan? Indah mengangguk, dan mereka pun berjalan pelan mengelilingi apartemen. Ini bukan lagi sekadar tur, ini adalah sesi pengungkapan misteri. Rian, dengan antusiasme seorang penyihir yang membongkar triknya sendiri, menjelaskan setiap detail dari mahakarya teknologinya. Lihat ini, katanya sambil menunjuk ke sebuah ventilasi AC di langit-langit ruang tamu. Di dalamnya aku selipkan sebuah speaker nirkabel seukuran koin. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menciptakan efek bisikan yang menakutkan. Ada 1 di setiap ruangan. Mereka masuk ke kamar tidur utama. Rian menunjuk ke arah meja rias Vina. Speaker di sini yang membisikkan soal kecantikannya yang akan pudar. Dan cermin itu, lanjutnya sambil menunjuk cermin besar, layar televisimu yang gelap, dan bahkan jendela saat malam hari, bisa berfungsi sebagai proyektor jika sudut dan cahayanya tepat. Bayangan sekilas yang dilihat Vina adalah hasil pantulan dari proyektor saku yang kusembunyikan di seberang ruangan. Di ruang kerja, Rian menunjukkan bagaimana ia bisa mengendalikan laptop Lukman dari jarak jauh, menanamkan folder, bukti, dan dokumen perjanjian pranikah palsu dengan begitu mulus sehingga tampak asli. Semua berkat keylogger yang pernah aku pasang dulu saat mengatur laptopnya. Aku tahu semua kata sandinya, jelasnya. Terakhir, mereka berdiri di ruang tamu, tempat puncak teror terjadi. Rian mengambil sebuah perangkat kecil seukuran kepalan tangan dari balik rak buku. Ini dia bintang utamanya. Pico proyektor bertenaga baterai. Benda kecil ini yang menciptakan siluet mengerikan di dinding tadi malam. Aku sudah memprogramnya dengan gambar yang kita desain, lalu mengendalikannya lewat ponsel.
Ia juga menunjukkan perangkat-perangkat kecil lain yang ia pasang di balik pintu lemari, alat sederhana yang bisa membuat pintu terbanting dengan satu perintah dari jarak jauh. Semua misteri kini terungkap. Tidak ada hantu, tidak ada ilmu hitam, tidak ada arwah penasaran Nenek Larasati. Yang ada hanyalah sebuah rencana yang brilian, dieksekusi dengan sempurna, menggunakan teknologi, psikologi, dan pengetahuan mendalam tentang kelemahan para target. Itu adalah balas dendam yang cerdas dan elegan. Indah berdiri di dekat jendela besar, memandang keluar. Kota di bawah sana tampak sibuk memulai harinya, tidak menyadari drama yang baru saja berakhir di tempat tinggi ini. Ia merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Beban berat di pundaknya selama ini seolah terangkat. "Terima kasih, Yan," katanya tulus, menoleh pada sepupunya. "Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukan ini." Rian tersenyum. "Keluarga harus saling menjaga, Kak. Terutama dari orang-orang jahat seperti mereka." Indah berjalan melintasi ruangan, memunguti bantal-bantal sofa yang berserakan. Ia menumpuknya dengan rapi. Kemudian, ia membuka semua jendela di apartemen itu lebar-lebar, membiarkan angin pagi yang segar masuk dan menyapu bersih sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Udara pengap yang penuh ketakutan dan pengkhianatan kini digantikan oleh aroma embun pagi dan janji hari yang baru. Tindakan sederhana itu terasa seperti sebuah ritual penyucian. Ia sedang merebut kembali ruangannya, napas demi napas. Saat itulah, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk dari pengacaranya. Indah menarik napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Halo, selamat pagi, Pak," sapanya dengan suara yang tenang. "Pagi, Bu Indah. Saya hanya ingin memberi kabar terbaru," kata suara di seberang telepon. "Surat gugatan cerai sudah saya daftarkan pagi ini. Dan mengenai klaim hak milik apartemen, tim saya sudah memverifikasi semua dokumen. Semuanya atas nama Ibu, tidak akan ada masalah sama sekali. Prosesnya akan cepat." "Baik. Terima kasih, Pak." "Oh, satu lagi, Bu," tambah sang pengacara. "Beberapa hari yang lalu, saya menerima informasi dari sumber internal di perusahaan Pak Lukman. Katanya ada sebuah tip anonim yang masuk ke Dewan Direksi, berisi bukti-bukti kuat mengenai aktivitas penggelapan dana yang dilakukan oleh Pak Lukman. Perusahaan telah memulai investigasi internal secara diam-diam. Sepertinya posisi suami Ibu sedang sangat tidak aman." Indah tersenyum tipis. "Saya mengerti. Tolong terus kabari saya perkembangannya, Pak." Setelah menutup telepon, Indah menatap Rian yang mengangkat cangkir kopinya seolah bersulang. Rencana mereka berjalan lebih sempurna dari yang dibayangkan. Bukan hanya sisi psikologis, sisi hukum dan profesional pun telah mereka menangkan. Indah meletakkan ponselnya dan berjalan menuju balkon. Ia berdiri di sana, merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Pertarungan untuk merebut kembali apartemennya telah selesai. Kini, pertarungan untuk membangun kembali hidupnya baru saja akan dimulai. Dan ia tahu, ia lebih dari siap untuk itu. Ia menatap Cakrawala, bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi pada ketiga orang itu setelah mereka lari ketakutan ke dalam kegelapan malam? Beberapa bulan berlalu. Musim berganti, dan begitu pula kehidupan orang-orang yang terlibat dalam drama di apartemen nomor 12. Bagi Indah, waktu adalah penyembuh sekaligus pembangun. Bagi mereka yang telah menganiayanya, waktu adalah algojo yang tanpa ampun mengeksekusi hukuman karma. Kabar mengenai Lukman adalah yang pertama kali sampai ke telinga Indah. Investigasi internal di perusahaannya, yang dipicu oleh tip anonim dari Rian, dengan cepat membuahkan hasil. Bukti-bukti penggelapan dana yang disajikan begitu kuat dan tak terbantahkan. Lukman tidak bisa mengelak. Ia dipecat secara tidak hormat, kehilangan semua tunjangan dan pesangonnya. Namanya masuk dalam daftar hitam di dunia korporat, membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan yang sepadan. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Perusahaan juga menempuh jalur hukum, menuntutnya atas kerugian yang telah ia sebabkan. Lukman kini tenggelam dalam lilitan utang dan biaya pengacara. Ia terpaksa menjual mobilnya dan semua barang mewahnya. Pria yang tadinya angkuh dan merasa seperti raja itu kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Wajahnya kuyu dan tatapannya kosong, dihantui oleh penyesalan dan konsekuensi dari keserakahannya. Vina, seperti yang sudah diduga, meninggalkan Lukman begitu kapal mewahnya itu karam. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Namun, dunia sosialita yang kejam memiliki ingatannya sendiri.
Kisah tentang bagaimana ia, Lukman, dan Ibu Siti lari tunggang-langgang dari apartemen di tengah malam telah menyebar luas, dibumbui dengan berbagai macam rumor fantastis. Ada yang bilang mereka diganggu hantu, ada yang bilang Vina berselingkuh hingga membuat Lukman mengamuk, ada juga yang berbisik bahwa Vina memiliki masalah kejiwaan. Reputasinya sebagai wanita penggoda yang elegan hancur total, berganti menjadi cap, wanita pembawa sial, atau gadis gila yang histeris. Pria-pria kaya yang tadinya memujanya kini menjauhinya. Di sebuah pesta yang berhasil ia datangi, Indah mendengar dari seorang teman bahwa Vina terlihat berusaha mendekati seorang pengusaha tua, namun ditolak mentah-mentah sambil menjadi bahan tertawaan. Dunia gemerlap yang begitu ia dambakan kini menutup pintunya rapat-rapat. Ia kembali ke kehidupannya yang dulu, kehidupan yang mati-matian berusaha ia tinggalkan. Nasib Ibu Siti mungkin adalah yang paling tragis. Trauma psikologis dari malam puncak teror itu membekas secara permanen. Ia menderita kecemasan akut dan paranoia. Setiap suara keras membuatnya terlonjak. Setiap kegelapan membuatnya gemetar. Ia tidak lagi bisa tidur di kamar sendirian. Skandal yang menimpa Lukman membuatnya dikucilkan dari lingkaran teman-teman sosialitanya. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi acara minum teh. Ia menghabiskan hari-harinya sendirian di rumahnya yang kini terasa terlalu besar dan sepi, dihantui bukan oleh arwah nenek Larasati, melainkan oleh arwah perbuatannya sendiri. Penyesalan menggerogotinya perlahan-lahan. Ia telah mendorong putranya ke jurang kehancuran demi egonya, dan kini ia harus menuai buah pahit dari tindakannya dalam kesendirian yang menyiksa. Sementara itu, di apartemen nomor 12, sebuah kehidupan baru sedang bersemi. Indah telah merombak total interior apartemen itu. Dinding yang dulu berwarna muram kini dicat dengan warna-warna cerah. Perabotan berat dan gelap diganti dengan yang lebih ringan dan modern. Ruangan itu kini terasa lapang, terang, dan penuh dengan energi positif. Di setiap sudutnya ada tanaman hijau yang subur, memberikan sentuhan kehidupan. Apartemen itu tidak lagi menyimpan jejak masa lalu yang kelam. Ia telah sepenuhnya menjadi cerminan dari pribadi Indah yang baru. Sore itu, Indah sedang duduk santai di balkonnya yang telah dihiasi dengan taman vertikal kecil. Ia terlihat sangat berbeda dari wanita yang kita temui di awal cerita. Tubuhnya lebih berisi, wajahnya berseri-seri, dan sorot matanya jernih penuh kedamaian. Ia telah sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun emosional. Penyakitnya telah menjadi kenangan jauh, sebuah ujian yang justru membuatnya menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ponselnya di meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. Pesan itu singkat saja, "Selamat, Bu Indah. Akta cerai sudah resmi keluar. Semua aset sah menjadi milik Ibu sepenuhnya. Kasus sudah ditutup." Indah membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak merasakan lonjakan kegembiraan atau tawa kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dalam, seperti seorang pelaut yang akhirnya melihat daratan setelah melewati badai panjang. Ia mengangkat cangkir tehnya, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang indah. Ia teringat pada senyumannya di depan pintu apartemen malam itu. Senyum yang lahir dari kehancuran total, yang menjadi awal dari segalanya. Kini, ia tersenyum lagi. Tapi senyum kali ini berbeda. Bukan senyum misterius yang penuh rencana, melainkan senyum tulus yang lahir dari hati yang damai. Ia telah memenangkan perangnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kecerdasan. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang mereka sebut penyakitan itu ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ia menyeruput tehnya, menikmati kehangatannya yang menjalar di tubuh. Ia sendirian, tetapi tidak lagi merasa kesepian. Ia telah mendapatkan kembali rumahnya, dan yang lebih penting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Karma memang tidak pernah salah alamat, dan baginya, keadilan terasa semanis dan sehangat teh di senja hari ini.